Inilah kisah nyata seorang gadis cantik yang bisa mengendalikan hujan. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di sebuah desa yang terletak di kaki bukit, ada seorang gadis bernama Sari. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dalam keluarga petani yang sederhana. Meski hidupnya biasa saja, ada sesuatu yang luar biasa tentang Sari. Ia memiliki ikatan yang kuat dengan alam dan cuaca, meskipun itu adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kali hujan turun, Sari merasa seolah-olah ia bisa merasakannya dalam tubuhnya. Bukan hanya sekadar merasa dingin atau basah, tapi ada semacam getaran yang mengalir dalam dirinya, seolah cuaca dan dirinya saling berhubungan. Ia selalu merasa damai saat hujan turun, dan setiap kali langit mendung, ia bisa merasakan bahwa hujan akan segera datang. Tapi, ia tak pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Hanya keluarganya yang mengetahui kebiasaannya yang aneh, seperti menggenggam tangannya saat mendung datang atau berdiri di luar untuk merasakan angin sepoi-sepoi sebelum hujan. Namun, tak ada yang pernah benar-benar memperhatikan hal itu, hingga pada suatu hari, ketika usianya menginjak 17 tahun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari itu, cuaca terasa aneh. Matahari pagi seakan tenggelam di balik awan gelap yang datang begitu cepat, seperti pertanda ada sesuatu yang besar akan terjadi. Petani-petani di desa mulai mengamati langit, khawatir apakah hujan akan turun. Sari yang sedang berada di ladang bersama ibunya merasakan ketegangan yang aneh di udara. Ia menatap langit dengan penuh rasa khawatir. "Ibu, ada yang tidak beres dengan cuaca hari ini," kata Sari dengan suara cemas. "Aku bisa merasakannya, hujan akan datang sangat deras." Ibu Sari, yang sudah lama mengenal sifat aneh putrinya, hanya mengangguk. "Iya, aku tahu, cuaca memang terasa lebih berat hari ini. Tapi, Sari, kita harus selesai menanam sebelum hujan datang." Sari merasakan getaran yang semakin kuat. Ia tahu sesuatu yang lebih dari sekadar prediksi cuaca. Sepertinya, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat sore tiba, langit semakin gelap. Awan hitam yang menutupi langit menggulung begitu cepat, seperti ombak besar yang hendak menghantam. Sari merasakan kegelisahan di dalam dadanya, dan tak bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu. Ia berdiri, menatap langit dengan mata yang penuh keyakinan. Tanpa sadar, tangannya terangkat perlahan, seolah-olah ia sedang mencoba berkomunikasi dengan langit. "Ibu, aku rasa hujan ini tidak akan biasa," kata Sari pelan. Belum sempat ibunya menjawab, angin besar tiba-tiba berhembus kencang, mengguncang pohon-pohon di sekitar mereka. Bumi seakan bergetar, dan tidak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Tapi kali ini, hujan bukanlah hujan biasa. Airnya tidak jatuh seperti biasanya, melainkan tampak seperti berputar-putar di udara, membentuk pusaran yang mengelilingi tubuh Sari. Keluarga Sari terkejut melihat fenomena itu. Hujan yang datang tiba-tiba itu tampak seperti dipengaruhi oleh sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Dalam sekejap, hujan yang menghujani desa mulai tenang, meskipun langit masih terlihat mengancam. "Ibu, Ayah, aku bisa mengendalikan hujan," kata Sari dengan suara yang masih gemetar. Ibunya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ayahnya, yang juga terkejut, memandang Sari dengan mata yang penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan, Sari?" tanyanya dengan suara tercekat. Sari hanya menunduk, merasa bingung dengan kekuatan yang baru ia sadari ada dalam dirinya. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini, bahwa selama ini, ia mungkin sudah memiliki kekuatan luar biasa yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Keesokan harinya, berita tentang hujan aneh itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbicara tentang fenomena yang terjadi kemarin, dan beberapa orang dari desa tetangga datang untuk melihat Sari. Beberapa dari mereka mulai menganggapnya sebagai seorang yang memiliki kemampuan istimewa, sementara yang lain merasa khawatir dengan kekuatan yang ia tunjukkan. "Apakah itu benar, Sari? Apakah kamu bisa mengendalikan hujan?" tanya Pak Agus, seorang tetua desa yang terkenal bijaksana. Sari mengangguk pelan. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Pak. Aku hanya merasa ada sesuatu yang mengalir dalam diriku, sesuatu yang membuat aku bisa merasakannya. Aku tidak sengaja mengendalikannya kemarin." Beberapa orang desa mulai memperhatikan perubahan pada Sari. Tidak sedikit yang mulai merasa cemas. Mereka khawatir, apakah Sari bisa mengendalikan cuaca sepenuhnya, atau justru menggunakannya untuk sesuatu yang lebih berbahaya.
Jika dia bisa mengendalikan hujan, bagaimana jika dia menggunakannya untuk menghancurkan desa kita? Tanya salah seorang warga yang cemas. Ya, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kalau dia bisa mengendalikan cuaca, apa yang akan terjadi pada kita? Ujar seorang ibu dengan suara khawatir. Sari merasakan pandangan mereka yang penuh kecemasan. Aku tidak berniat untuk menyakiti siapapun, katanya dengan suara lemah. Aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya, tapi aku akan belajar. Namun, ketakutan di mata orang-orang itu semakin jelas. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa mempercayai Sari. Apalagi, beberapa dari mereka sudah mendengar cerita tentang orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu dan menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Hari-hari setelah itu menjadi sangat tegang. Desa semakin cemas, dan banyak orang yang mulai memperingatkan Sari untuk berhati-hati. Mereka tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi, Sari merasa tertekan, tidak tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia berlatih setiap hari, mencoba memahami kemampuan barunya, tetapi semakin lama, semakin banyak tantangan yang ia hadapi. Suatu hari, ketika Sari sedang berlatih di ladang, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Angin besar tiba-tiba datang, dan langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi sangat gelap dalam hitungan detik. Sari berusaha mengendalikan cuaca, namun kali ini, ia merasa kekuatannya melampaui batas. Hujan turun sangat deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. "Pak Agus, Ibu, Ayah," teriak Sari panik, mencoba untuk menghentikan hujan yang semakin mengganas. Namun, kali ini kekuatan yang ia kendalikan tidak mau berhenti. Desa yang sebelumnya aman, kini terancam. Hujan yang begitu deras membuat banyak rumah tergenang, dan beberapa tanaman rusak akibat petir yang menyambar. Sari merasa sangat cemas. Ia tidak tahu bagaimana harus menghentikan bencana ini. "Apa yang telah kau lakukan, Sari?" seru ayahnya, yang kini datang dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kau harus menghentikan ini. Kita semua akan hancur." Sari menatap langit dengan penuh rasa takut. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mulai mengendalikan semuanya. Tanpa berpikir panjang, ia merasakan kekuatan dalam dirinya semakin besar dan memutuskan untuk berkomunikasi dengan alam. "Aku tidak bisa lagi mengendalikan ini sendirian," teriaknya, dan dengan suara gemuruh dari dalam dirinya, ia memerintahkan hujan untuk berhenti. Dengan usaha terakhir, hujan yang deras itu akhirnya berhenti, meskipun dengan kekuatan yang sangat besar. Desa pun kembali tenang, meski penuh kerusakan. Semua orang terdiam, hanya bisa menatap Sari dengan perasaan campur aduk. Sari merasa dirinya terpecah. Ia telah menyelamatkan desa, tetapi ia juga menghancurkannya. "Aku tidak bisa melakukannya sendirian," katanya dengan suara lemah. Pak Agus yang melihatnya akhirnya mendekat. "Sari, kekuatanmu besar, tapi itu juga bisa berbahaya. Kamu harus belajar mengendalikannya dengan bijaksana, karena dunia ini tidak bisa dipahami hanya dengan kekuatan." Akhirnya, Sari menyadari bahwa meski memiliki kekuatan luar biasa, ia harus menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Ia berjanji untuk belajar dan memahami lebih dalam kekuatannya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai. Sari berdiri di tengah desa yang kini dipenuhi dengan kehancuran. Rumah-rumah tergenang air, beberapa pohon tumbang, dan sebagian besar tanaman yang mereka tanam dengan susah payah hancur akibat petir yang menyambar. Hujan yang tak terkendali tadi seakan menjadi pertanda bahwa kekuatannya telah melampaui batas. Warga desa berdiri dengan rasa takut, cemas, dan kebingungan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus bersyukur bahwa hujan itu akhirnya berhenti, atau justru takut karena Sari tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Di tengah kerumunan, Pak Agus, sang tetua desa, memandang Sari dengan tatapan yang serius. "Sari, kekuatanmu terlalu besar untuk diatur hanya dengan niat baik. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan bijaksana, itu bisa menghancurkan kita semua. Apa yang baru saja terjadi adalah pertanda bahwa kamu harus lebih memahami kekuatan ini, atau kamu bisa kehilangan kendali sepenuhnya." Sari menatap tanah dengan hati yang berat. Ia merasa telah mengkhianati desa yang telah membesarkannya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Pak Agus," kata Sari pelan. "Aku merasa seperti kekuatan ini mengendalikan diriku, bukan sebaliknya. Aku ingin melindungi desa ini, tetapi kenapa malah sebaliknya?" Pak Agus mendekat dan menepuk bahu Sari dengan lembut.
Sari, kekuatan yang ada padamu bukan hanya untuk dihentikan atau dikendalikan. Kekuatan ini adalah bagian dari alam, dan alam tidak bisa dibatasi oleh keinginan manusia. Kamu harus belajar untuk hidup berdampingan dengannya, bukan berusaha untuk menaklukkannya. Sari mengangguk, tetapi rasa takut dan kebingungannya masih menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mulai membawanya ke jalur yang tak bisa dikendalikan. Namun, ia tahu satu hal, jika ia tidak segera menguasai kekuatan ini, bukan hanya desa, tetapi seluruh dunia akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, Sari mengurung diri di dalam rumahnya, berusaha untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan yang ada dalam dirinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di luar, mencoba berkomunikasi dengan langit, mencoba merasakan aliran energi yang ada di sekelilingnya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, yang mengendalikan kekuatan hujan tersebut. Pada suatu malam, saat Sari sedang berdiri di tepi sungai, menatap langit yang gelap dan berbintang, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Tanpa disadari, langit yang tadinya cerah mulai mendung. Angin bertiup kencang, dan awan gelap mengumpul di atas kepala. Namun kali ini, Sari tidak merasa takut. Justru, ia merasakan sebuah kedamaian yang aneh, seolah langit memanggilnya untuk menghadapi apa yang harus dihadapi. Dari balik awan, sebuah suara besar menggema, seperti datang dari kedalaman bumi. Sari, kamu yang telah membangunkan aku. Waktunya telah tiba. Sari terkejut, tetapi ia tidak mundur. Ia menatap langit dengan penuh keyakinan. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara lantang. Kenapa aku dipilih? Dari balik awan, sosok besar muncul. Bukan naga seperti yang ia duga, tetapi sebuah entitas yang lebih besar, lebih berwujud energi alam. Sosok itu tampak seperti awan hitam bercampur kilatan petir yang menyilaukan, wajahnya tidak tampak, namun auranya sangat kuat, seakan langit itu sendiri berbicara padanya. Aku adalah kekuatan dari zaman kuno, yang telah terlelap ribuan tahun di bawah bumi. Suara itu terdengar lebih dalam, lebih berat. Aku adalah penjaga hujan, petir, dan angin yang tak terhitung jumlahnya. Kamu telah membangunkan aku, Sari, dan kini kekuatanmu menjadi milikku. Sari terkejut. Kekuatanmu? Apa maksudmu? Selama ini, kamu berpikir bahwa kamu yang mengendalikan hujan, padahal kamu hanyalah penerus dari kekuatan yang telah ada. Kekuatan itu ada padamu karena aku memilihmu. Sari merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Aku tidak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin melindungi desaku. Jika kamu tidak mengendalikannya, maka kekuatan ini akan mengendalikanmu, jawab entitas itu dengan suara yang menggema. Jika kamu ingin melindungi desa dan dunia ini, kamu harus membuat pilihan. Pilihan yang akan mengubah segalanya. Sari merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tahu bahwa jika ia gagal mengendalikan kekuatan ini, bukan hanya desanya yang akan hancur, tetapi seluruh dunia mungkin akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah. Dengan hati yang penuh keraguan, ia berlari menuju pusat desa, tempat yang dulu pernah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang dia cintai. Warga desa berdiri di sana, memandang dengan penuh kecemasan. Hujan mulai turun lagi, namun kali ini terasa lebih berat, seakan alam sendiri sedang menilai apa yang akan terjadi. Pak Agus mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Sari, apa yang terjadi? Kamu terlihat tertekan. Apa yang telah terjadi dengan kekuatan itu? Sari berdiri tegak, menatap langit yang semakin gelap. Aku harus memilih, Pak Agus. Aku bisa melindungi desa ini, tetapi jika aku gagal, semuanya akan hancur. Jika aku memilih untuk menahan kekuatan ini, aku mungkin akan menghancurkan dunia. Jika aku memilih untuk melepaskannya, semuanya akan kembali ke alam. Pak Agus memandangnya dengan penuh harapan, lalu mengangguk pelan. Apapun yang kamu pilih, kamu bukan lagi anak kecil yang takut pada hujan. Kamu telah tumbuh menjadi seseorang yang bisa menghadapinya. Dengan kata-kata itu, Sari merasakan sebuah kekuatan besar muncul dalam dirinya. Ia mengangkat kedua tangannya, kali ini dengan penuh keyakinan. Ia memandang langit yang penuh dengan petir, dan dengan suara lantang, ia berkata, aku memilih untuk mengendalikan kekuatan ini. Aku memilih untuk menjaga dunia dan desa ini. Langit seakan mendengar kata-katanya. Petir yang semula menggelegar perlahan mulai mereda, dan awan yang gelap mulai terbuka.
Hujan yang sangat deras mulai berhenti, dan suasana kembali tenang. Namun, saat itu juga, sebuah ledakan besar mengguncang tanah. Semua orang terkejut, dan Sari merasa seolah-olah dirinya terlempar ke dalam kekosongan yang tidak terduga. Sebuah cahaya besar memancar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, semua orang terdiam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, cahaya itu akhirnya mereda, dan Sari berdiri di sana, dengan napas terengah-engah. Namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa tenang, seolah-olah telah menemukan tempatnya di dunia ini. Pak Agus dan warga desa yang menyaksikan itu merasa takjub. "Sari, kamu berhasil," suara Pak Agus tersendat, tak bisa berkata lebih banyak. Sari menatap mereka dengan mata yang penuh keyakinan. "Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya. Ini baru permulaan. Aku akan belajar mengendalikan kekuatan ini, agar bisa menjaga alam dan dunia ini, dengan penuh tanggung jawab." Dengan kata-kata itu, Sari tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dunia yang selama ini tampak biasa kini telah berubah. Dia telah menjadi penjaga alam, dan dengan kekuatan itu, ia bertekad untuk melindungi semua yang dia cintai.